Oke, baik. Selamat malam semua. Malam. Beri tepuk tangan buat panitia. Udah jangan kuat. Ya, situ ada. Cepat duduk. Ini. Ya. Oh, lagi punya. Kesenggol itu ya. Saya nggak suka gelap-gelap. Saya kalau diundang gereja, lalu pas ujian dimatikan lampunya saya marah. Hanya setan yang suka gelap. Waktu suara gereja banyak setannya. Kalau nyalakan lampunya bagaimana itu? Kalau begitu jangan berdiri di dekat kompor. Ya kenapa? Nggak mungkin. Munir. Suhu Munir. Nak itu nak tolong. Ini anak saya ini kerja di sini. Wih, ini Munir. Ya, jangan. Kalau ayo masuk yang di sana silakan. Ini ada 3450. Tolong panitia asal ada yang 05 di sini. Ada lagi? Baik. Panitia luar biasa seperti yang Pak Robert katakan tadi. Ini nggak ada rapat satu kali pun tidak ada panitia ini. Rapatnya lewat WhatsApp. Bisa terjadi. Ini luar biasa. Dan saya bersyukur sejak tahun 70-an ketika saya mulai pelayanan, saya nggak suka rapat-rapat. Saya suka orang yang bekerja. Kayak Jokowi, kerja pokoknya begitu. Banyak rapat, banyak ngomong, makan lagi. Aduh, bikin ribet. Setuju? Setuju. Makasih. Iya. Ya, baik. Udah Bu, aman Bu? Pak Budi, Pak Budi Suharso. Oh iya, sini. Sini masuk sini. Wah ini tokonya pelajar nih. Dosen kita ini. Ayo cepat. Ayo. Ada lagi? Wih, ini pejabat dari mana ini? Baik ya, udah. Kalau ada yang mau masuk ke kasih kita, boleh. Baik. Hari ini saya akan ajak semua saudara, baik yang ada di Hotel Crown Prince Surabaya maupun yang mengikuti di rumah, ya via Zoom, Instagram, Facebook. Apa yang saya mau ajak saudara? Mulai hari ini, ya, jangan lagi saudara melihat Alkitab itu sebagai kitab suci agama Kristen dalam nama Yesus. Hari ini saya akan mengajak semua orang untuk melihat Alkitab itu sebagai panduan atau manual untuk kehidupan. Katakan amin. Nah, salah satu amin, dia cucu saya semangat sekali. Salah satu bukti bahwa Alkitab ini adalah buku psikologi yang tertua di dunia. Amin. Percayalah kalau saudara mau belajar psikologi, jangan cari buku-buku yang lain, lihat Alkitab. Sayang waktu. Misalnya, kalau saudara ingin belajar manajemen, jangan cari buku yang lain. Di Alkitab ini adalah buku manajemen yang luar biasa. Saudara mau belajar kesehatan, belajar dari buku ini, baru saudara bisa belajar yang ilmu di dunia ini. Saudara mau melihat tentang ruang angkasa, tentang matematika, tentang fisika, di buku ini ada. Nah, sayang waktunya nggak mungkin saya akan bicara semua. Hari ini saya akan mengajak semua saudara untuk melihat Alkitab sebagai buku psikologi yang luar biasa. Karena topik yang kita akan pelajari, bagaimana cara kita menghentikan perbuatan setan yang membuat tidak sedikit orang bunuh diri. Nah, itu semua urusan dengan jiwa. Panitia, coba Dr. Sugi, itu tadi video pendek tentang depresi itu siapa yang buat? Ada enggak? Itu enggak kalian buat atau bukan dari luar? Oh, dari dan luar. Sudah minta izin khusus. Meminta izin khususnya itu bagus sekali tadi ya, video pendek tentang depresi
Dan dari semua yang dikatakan di video pendek tadi, semua ada ayatnya di Alkitab. Baik, saya mulai dengan konsep ini. Penyebab utama orang bunuh diri, penyebab utama orang mengalami depresi, penyebab utama orang membenci dirinya sendiri, penyebab utama orang itu iri hati dengan yang lain, semua jawabannya cuma satu. Tidak ada yang menerima dia. Setuju atau tidak? Acceptance, penerimaan, cara belajar psikologi dari teori siapa saja, penerimaan atau acceptance itu adalah obat yang paling hebat, sehingga orang gak akan putus asa, kecewa, bunuh diri, gak akan. Acceptance. Berapa bulan terakhir ini di sosial media luar biasa, ada video-video pendek real tentang bagaimana binatang-binatang yang tertolak begitu ada orang yang menyayangi dia. Binatang itu berubah nggak itu? Itu keren loh saudara. Ya, video-video pendek atau reels itu kumpulkan. Nah, sebetulnya manusia juga membutuhkan penerimaan. Oke, kita lihat yang pertama Tuhan Yesus buat. Roma 15 ayat 7. Jadi kalau saya sebut Roma, Samuel, semuanya, pokoknya jangan lihat ini sebagai kitab suci agama Kristen, tidak. Tapi ini manual kehidupan. Katakan amin. Dan tolong rekan-rekan saya, para pengkhotbah, para pendeta, seteologi apapun saudara, mulai hari ini yakinkan dunia bahwa buku ini adalah manual kehidupan. Bukan milik orang Kristen, bukan milik orang Yahudi, tapi ini manual kehidupan. Dan tolong nanti saudara siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena ada talk show nanti ini. Sudah lihat? Sebab itu apa? Baca, sebab itu suruh apa? Sebab itu terimalah. Berapa orang? Satu akan yang lain. Ini acceptance, ini penerimaan. Lagi sekali di video pendek, di reels yang ada di sosial media, makin hari makin banyak orang menemukan anak kucing, orang menemukan anak anjing, orang menemukan burung. Lihat gak di video-video itu? Kalau saudara nggak lihat itu, saudara terlalu banyak nonton drakor gitu. Serius. Ternyata accept dan penerimaan itu menyembuhkan orang. Kalau orang-orang itu saling menerima, maka nggak akan ada orang bunuh diri, karena dihargai itu. Dengan standar, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Ini standarnya itu penting. Apa standarnya, baca? Sama seperti siapa? Kristus juga telah menerima. Siapa menerima siapa? Kristus menerima kita. Seperti Tuhan Yesus menerima kita dengan tujuan untuk Nah, ada orang saling menerima karena punya maksud, punya motivasi. Aku bisa dia. Oh, aku menerima dia. Masuk sini yuk. Ini ada tempat kosong. Oke, geser. Ada orang sini, ayo. Depan sini, cepat. Ya, di belakang Kristo masih ada tempat. Begitu, Hugo kamu geser ke depan. Sini, depan sini. Hugo geser ke belakang. Baik ya. Nah, penerimaan ini menyembuhkan banyak orang. Ini psikologi yang luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 13. Ini psikologi lagi. Karena hari-hari itu Daud anak ke-8 dari keluarga Isai. Dan Daud ini tertolak. Nah, kita temukan penyebab utama orang kecewa dengan dirinya sendiri, orang nggak suka dengan hidupnya dan bunuh diri karena dia ditolak. Maka itu saya katakan penerimaan itu menyembuhkan, tapi penolakan itu melukai. Betul atau tidak? Ditolak. Saudara, perumpamaan tentang anak terhilang.
hal yang sama terjadi. Hari-hari ini makin banyak orang hilang di dalam rumahnya sendiri. Ada nggak? Karena nggak diterima. Ngeri sekali. Nah, lihat ayat ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Ini psikologinya. Di mana Daud diurapi? Baca coba. Di mana Daud diurapi? Saudaranya. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Wah, ini psikologi yang dahsyat sekali. Orang yang ditolak, lalu yang menolak ada di situ. Kakak-kakaknya Daud menolak Daud tidak? Ya. Nah, tapi Tuhan menyembuhkan Daud di hadapan orang yang menolak dia. Karena apa? Dituangkan minyak, itu artinya dilantik. Nah, Tuhan sengaja menyembuhkan Daud di depan kakak-kakaknya yang menolak dia. Ketika kakak-kakaknya menolak dia, masalah memang tidak selesai. Karena kakak-kakaknya makin gak suka. Timbul iri hati. Tapi lihat kalimat ini. Ada kata apa setelah titik? Ya, kata sejak. Ya, kata ini penting. Sejak hari itu dan seterusnya. Saudara, ayo kita belajar menerima semua orang. Sejelek apa, sehancur apa, sebau apa, serusak apa. Terima dia seperti Tuhan Yesus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Terima dia. Ini penting sekali. Nah, waktu yang tertulis di sini sejak hari itu, sejak kapan? Sejak kapan? Sejak Daud Sejak Daud ditinggikan, dibuat pengakuan di hadapan kakak-kakaknya yang menolak dia. Sejak hari itu dan seterusnya. Nah, saudara, ini peristiwa psikologi yang luar biasa. Kira-kira kalau saudara itu Daud, lalu dapat pengakuan sejak hari itu dan seterusnya, pelantikan terjadi. Kira-kira kita ngalami apa kalau kita ini seperti Daud, orang yang tertolak? Ayo jawab, kita akan mengalami apa? Rasa yakin nggak hidupku ini beda dengan yang lain? Saudara, ini loh. Ini salah satu anak saya namanya Muhammad Taufik. Anak yang tertolak juga. Makanya saya nggak mau ganti, tetap Muhammad. Apa yang Papa cerita itu ya? Pertama kali saya ketemu dia penjual bakso pakai gerobak. Bukan orang percaya. Yang nggak tahu masa depannya mau kemana dan bagaimana. Karena bapaknya meninggalkan dia sejak dia masih kecil. Ringkas cerita, ketika Tuhan suruh saya angkat dia jadi anak saya. Sejak hari ini dia berubah. Dan hari ini bersama istrinya dan cucu saya baru pertama saya buka kamar hotel di sini. Ini mereka saya ajak nginap sekeluarga di hotel. Tapi angkat tangan. Ya, saya nggak menjual bakso lagi. Hugo, boleh Papa ceritakan? Angkat tangan dulu. Ini satu anak lagi. Waktu dia masih bayi, nggak tahu umur berapa minggu. Saudara tahu panti asuhan Matahari Terbit yang ada di Jalan Cendana? Dekat sini. Buku ini ditaruh bayi di dalam kardus. Dan tidak ada satupun tulisan siapa namanya, anak siapa. Pagi-pagi pengurus panti asuhan Matahari Terbit buka pagar, kaget. Ringkas cerita, sekarang dia luar biasa. Sebentar lagi dia akan diwisuda untuk jadi pengacara. Ya. Saya bisa cerita banyak tentang ayat ini. Orang-orang yang tertolak, angkat mereka
di hadapan orang-orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Ternyata nggak susah. Sayang, saya kehilangan satu anak tadi, ternyata dia sudah rusak. Satu kali saya lagi live di Instagram saya, tahu masuk nama Rombeng Surabaya. Keren nggak? Siapa ini Rombeng Surabaya? Terus saya DM dia, direct message. Dan sambil saya DM dia, Roh Kudus beritahu bahwa dia ini anak tertolak. Dan betul-betul tidak ada, dia tidak ingin ada orang tahu siapa dia. Maka itu ketika saya DM dia, sambil tanya, saya kenalkan diri saya Pendeta Daniel. Dan di hati ada suara, bahwa kamu itu begini-begini. Nah, karena tidak ada orang yang tahu tentang pelariannya, pokoknya dia itu berkata gini, sedapat mungkin aku ini gak punya identitas supaya orang gak tahu siapa. Kira-kira kalau ada orang seperti itu, kira-kira dia putus asa? Ya. Nah, saya adalah orang pertama yang tidak tahu dia, tapi jadi tahu karena Roh Kudus memberitahu. Pertanyaan, akhirnya saya beri nomor WA dan dia WA saya. Bapak coba jujur, apakah betul Bapak nggak pernah tahu saya? Ya saya tanya balik, lah setahu kamu, saya pernah ketemu kamu nggak? Tidak. Nah terus, tapi ada 3 rahasia yang tahu hanya saya dan almarhumah ibu saya. Dan tidak ada di dunia yang tahu. 3 kali itu saya sampaikan, ayat ini saya pakai. Lalu saya bilang, kalau gitu, kamu percaya nggak? Ada Tuhan yang memperhatikan kamu. Dia jawab, percaya, ya tidak percaya juga. Tapi ini fakta. Nah, malam ini dia nginap dengan saya di sini, tapi dia nanti malam akan datang. Bayangkan, anak seperti itu. Berapa saat kemudian Tuhan itu gerakan saya, anak itu lagi perlu motor. Oh ya? Terus saya tanya, kamu lagi perlu motor? Dia nggak bisa ngomong untuk berapa saat. Dia sudah panggil saya papa. Apa? Papa ini dukun atau karena dia, Pak, 2 hari sebelum papa kontak saya, motor saya dicuri. Dan saya nggak mungkin bisa beli motor lagi karena dia cuma jual rombeng. Jadi dia punya akun, kalau ada barang-barang bekas dia ditawarkan, dia cek, kalau bagus dia beli, lalu dia otak-atik lagi, dijual lagi. Dia nangis, Pak. Nah, saya mau kredit karena saya nggak punya uang cash untuk beli itu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan, coba kamu kontak seorang ini. Nah, itu anak saya juga. Saya bilang, Papa lagi butuh motor, kamu punya kenalan nggak yang bisa kredit yang mana? Dia bilang, Pak, jangan aneh-aneh. Gimana? Saya ini punya 3 motor dan 1 ini saya mau jual. Kenapa Papa bisa tahu? Loh, saya nggak tahu. Serius. Lalu saya ceritakan tentang Rombeng Surabaya ini. Kalau gitu kamu hubungan sendirilah supaya tahu. Dan saya kan ada di Papua. Saudara, ternyata 2 orang ini tangis-tangisan karena tahu ceritanya. Harusnya motor itu harganya hampir 20 juta. Tapi setelah tahu keadaan Rombeng Surabaya ini, dia cuma lepas 3,5 juta. Karena apa? Kok ada orang seperti ini? Wah, saya bersyukur. Saya bilang, jangan loh, kamu enggak. Hari-hari ini saya cuma lagi butuh 3,5 juta. Pas saya ada. Berarti enggak maksud. Dan orang ini merasa begitu di harga hidupnya. Dia pamer ke teman-temannya punya motor baru itu.
Saya bisa cerita sampai kapan gak akan habis-habis, karena sampai hari ini Tuhan pakai saya untuk menolong begitu banyak orang yang gak punya. Nah, saudara tahu tadi Munir? Sama tadi sore jam 3:30 saya masuk ke gedung ini untuk ngatur peralatan saya. Roh Kudus bilang saya tentang Munir ini. Dia kaget, kok saya bisa tahu. Maka itu saya panggil nama Munir, saya bilang itu anak saya. Saudara, pengakuan ini menyembuhkan orang. Amin. Ya betul tidak? Karena kalau seseorang itu bukan anaknya siapa-siapa, tiba-tiba ada yang bilang, kamu anak, sembuh nggak orang? Amin. Coba nanti saudara tanya Munir, apa yang Tuhan kerjakan lewat saya 3:30 tadi? Dia kaget-kaget, kok bisa? Ini percaya ini psikologi yang luar biasa. Amin. Masalah terbesar buat semua manusia bukan masalah uang. Ya, saya ulangi, masalah terbesar buat umat manusia bukan masalah uang. Bukan dia nggak punya rumah, bukan dia nggak bisa baca tulis, tidak. Masalah terbesar buat hidup semua manusia, kalau saudara setuju tolong jawab. Karena masa lalu yang terbawa sampai hari ini. Ya. Betul atau salah? Betul. Masa lalu yang terbawa sampai hari ini itu beban berat. Saya beri contoh begini. Kira-kira kalau saya tanya saudara pakai kilogram ukuran berat, masalah satu hari dalam hidup kita manusia normal itu berapa kilo? Coba saudara berikan kilo. Sebut aja, nggak salah kok, nggak ada yang mengukur karena memang nggak ada ukuran tepat. Berapa kilo masalah satu hari? 100. Ayo, berapa kilo? 100. Jawabannya salah. Jawabannya umur berapa tahun? Lo betul nggak? Anak 7 tahun masalahnya apa? Nggak punya permen. Tapi anak yang sama umur 21 tahun masalahnya putus cinta. Beda lagi. Ngerti? Nah, tapi nggak apa-apa. Secara umum aja beri angka kilogram. Satu masalah satu hari itu berapa kilo? Tolong di rumah. Ayo operator jangan main HP sendiri banyak. Operator saya 2 kami dengan Kristo. Saya bersyukur COVID itu jadi berkat besar. Kalau nggak ada COVID saya nggak pernah live tiap hari seperti ini. Sejak ada COVID, saya mengajar. Wah, tiap hari ini sudah ada sosial media jalan terus. Oke, kira-kira saya sebut angka. Gak usah takut salah. Kira-kira. Aduh, 7. Waktunya 24 juta kilo. Aduh, jangan dapat jutaan. Ada berapa kilo? 25 kilo. Ya, 25 kilo. Itu masalah satu hari. Sekarang bayangkan kalau ada orang yang punya masalah tahun 94 bulan April dan sampai 2024 masalah itu tidak pernah dilepaskan dan dipikul terus. Jadi berapa kilo dia beban? Beban berapa kilo dia pikul? Wah, ya itu 25 juta tadi itu. Nah, tunggu dulu, salah. Masa dia cuma masalah di April 94? Nah, setelah Mei, Juni, Juli, terus tahun 96, belum ngerti nggak maksud saya? Tambah beban berat nggak orang itu? Nah, Alkitab ini mengajarkan untuk membuang masa lalu dengan cepatnya karena waktu. Kita buka apa yang Tuhan katakan lewat Paulus. Filipi 3:13. Ayo cepat. Filipi 3 ayat 13. Jadi tolong perhatikan, sumber masalah bukan tentang uang, bukan tentang fasilitas. Tidak. Sumber masalah utama karena masa lalu dibawa ke hari ini. Saya tanya, kalau tadi pagi kita punya masalah, sampai sore ini tambah berat gak masalah itu? Ya. Belum lagi sampai tahun depan. Nah, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi baca, ini yang kulakukan, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan.
Saya tanya, bukan saya tanya, saya beritahu, percayalah tidak ada orang gila itu ingin bunuh diri. Amin. Belum jawab, betul tidak? Tidak ada orang gila itu ingin bunuh diri, nggak ada. Belum betul atau tidak? Kedua, Nggak tahu. percaya orang gila itu hampir nggak pernah sakit? Jawab cepat. Iya. Mungkin waktu COVID mereka sehat semuanya karena otomatis social distancing. Dan mereka nggak pernah cuci tangan, nggak pernah apa. Dan betul kata Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang Manjur. Orang gila itu gembira terus loh. Terus tertawa, katakan gila lu gila. Justru yang marah saya aneh, marah katakan gila marah. Tapi yang gila ini yang mana? Lu maaf. Jadi orang gila kenapa sehat terus dan gak pernah pengen bunuh diri? Sebab mereka lupa masa lalunya. Amin. Saudara percaya orang pikun lebih sehat daripada yang waras? Lu pernah ketemu orang pikun gak? Orang pikun itu sehatnya luar biasa. Kenapa orang pikun sehat? Nggak punya masalah. Lupa. Ada semua. Lu serius, Pak itu firman ini psikologi yang hebat. Setuju? Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Maka itu saya belajar psikologi bukan karena baca buku ini buku itu, bukan karena kuliah enggak. Dari Alkitab saya belajar psikologi luar biasa. Firman-Nya baca. Janganlah Pak, ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah pernah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mengapa Tuhan menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Kata kerja waktu pertama tentang hal yang dahulu. Kata kerja waktu yang kedua tentang Purbakala. Depannya ada tempat nih. Oh, Kristo. Wah, berarti buku kamu pindah. Nggak apa-apa, situ bisa. Pindah ke situ. Di situ bisa. Oh, situ bisa belakangnya. Ayo, kita bongkar. Antara masa yang dahulu dan purbakala, mana yang lebih jauh? Purbakala. Nah, saudara belajar dari orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu satu-satunya bangsa di dunia menghitung umur bukan waktu lahir. Belum ngerti nggak? Apa? Ya terus? Orang Tionghoa menghitung umur sejak dia jadi dalam kandungan. Oh. Ya atau tidak saya beritahu kok. Nah ini gitu. Nah ternyata masa dahulu, hai Selin, opa lagi ngajar. Saya itu kalau beberapa hari nggak telepon saya pasti cari saya. Masa yang dahulu itu terjadi setelah hari pertama kita lahir. Masa purbakala itulah yang terjadi 9 bulan 10 hari dalam kandungan mama. Ternyata saudara, secara psikologis ayat ini bisa dibuktikan bahwa memori manusia sejak dalam kandungan itu sudah menyimpan semua peristiwa yang dia dengar di luar kandungan. Wih, ini ayat ini dahsyat sekali. Trauma tidak terjadi setelah lahir. Banyak bayi-bayi punya trauma sejak dalam kandungan. Satu titik, saya itu mempelajari anak gagap, cari buku-buku psikologi, dan jawabannya ada di ayat. Anak gagap bukan karena penyakit, bukan karena syaraf, bukan karena speed delay, macam tidak. Anak gagap itu dibuktikan selama dalam kandungan, anak ini hanya dengar bentakan, teriakan, barang pecah. Lalu geragap orang coba. Itu penyebab anak gagap. Waktu dalam kandungan, mamanya rajin perang. Dan anak ini menyimpan trauma ketakutan. Aduh sayang ya waktu. Maka itu perhatikan ini baik-baik. Jadi masa dahulu dan masa purbakala.
Saya beri contoh. Berapa tahun yang lalu, ini teman saya sudah meninggal. Dia hamba Tuhan, tapi takut api luar biasa. Nah, terus salah satu anaknya yang nomor 3 memang nakal, suka goda bapak. Jadi kalau anak ini mau ngisingin papanya, nggak usah repot-repot, nyalakan korek. Ini papa bisa ketakutan luar biasa. Nah, di suatu peristiwa saya lagi mengajar tentang ayat ini. Lalu dia bilang, "Oke, kalau gitu saya punya trauma." Loh, kenapa? Istrinya ngikut. Jadi takut nyala api. Mosok kamu hamba Tuhan kok takut nyala api? Serius. Saya ini kalau lihat ada korek menyala saya takut. Apa lihat kompor menyala? Saya tunjukkan ayat ini. Ternyata waktu dia dalam kandungan umur 4 bulan, di desa orang tuanya tinggal, ada perang antar kampung. Nah, waktu itu ibunya hanya sendiri di rumah. Ingat, Nabil mengandung 4 bulan. Dia takut karena dengar orang teriak, terus dengar ada api, semuanya. Nah, dalam ketakutannya dia mau coba lihat. Nggak berani buka jendela, tapi lihat lubang angin. Tahu ya, di atas pintu. Ibunya ini naik kursi, kurang tinggi, dia ambil meja, dari meja dia angkat kursi lagi. Begitu dia melihat dari lubang angin, ingat kandungan umur 4 bulan. Ternyata rumah tetangga di depan sudah menyala hampir habis. Ketika dilihat api itu, dia pingsan dan terjatuh dari kursi yang di atas meja. Karena ternyata api yang dilihat mamanya dalam kandungan itu terekam di memori alam bawah sadar. Gara-gara satu kali saya di Kalimantan Selatan. Tahun itu belum ada jalan darat. Jadi semua orang kalau mau ke kota lain, kampung lain harus naik ke tinting, ya kapal kecil, ya atau kelotok istilahnya. Nah, pas saya melayani di sana, ada satu keluarga hamba Tuhan yang sangat kerepotan kalau mereka harus pergi ke kampung-kampung lain. Anak pertamanya namanya Arman, saya kenal betul anak ini karena dia dekat dengan saya, dia boleh saya opa karena dia ditolong Tuhan. Nah, tiap kali papa mamanya mau pelayanan, anak ini kalau dengar suara ketinting, di suaranya orang Kalimantan pasti tahu. Wih, bisa kejang ketakutan, saudara. Sampai berapa kali mamanya nangis. Tahu nggak Kak Daniel? Saya terpaksa memberi anak ini obat tidur. Karena kalau kami pergi nggak ada titik untuk jaga anak ini. Hanya kalau dengar ketinting dia langsung ketakutan. Sampai segitunya. Nah, ayat ini menolong. Ternyata mereka baru ingat. Berapa waktu yang lalu, waktu anak ini dalam kandungan umur 3 bulan, catat 3 bulan dalam kandungan. Mereka pulang pelayanan tengah malam. Nah, ternyata lampu ketinting ini padam, sehingga motorisnya tidak melihat kalau di tengah sungai itu ada balok dan ketintingnya nabrak balok, lalu terbalik dan semua mereka masuk ke air. Kira-kira kalau saudara jadi ibu sedang mengandung, bisa bayang. Saudara, ketika saya tunjukkan ayat ini, jadi waktu saya terbalik di sungai itu, karena ini mau 3 bulan merekam trauma, iya. Saya bersyukur firman ini bisa dipakai untuk menolong banyak orang. Hanya doktrin teologi yang merusak kebenaran. Akhirnya kebenaran gak jadi kebenaran, jadi perang dogma antar gereja. Maka itu saya awali tadi lihat firman. Maka itu saudara, ada banyak peristiwa yang terjadi. Lalu ayat 19, keren. Saya akan percepat ya. Banyak bahan saya tentang psikologi dalam Alkitab. Lihat, saudara, kata lihat dengan intonasi yang betul itu menunjukkan yang mendengar akan mengalami apa. Cepat,
Ini psikologi yang luar biasa menyembuhkan orang. Lihat, excited. Hah? Ada apa itu? Oh ya, lihat. Segala sesuatu yang telah terjadi, walaupun baru tadi pagi, apalagi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Percaya nggak? Kejadian kecil yang terjadi 15 tahun yang lalu dan itu melukai jiwa seseorang, setelah 20 tahun itu nggak jadi kecil lagi. Ngerti nggak kalimat ini? Tolong jawab. Ya. Betul atau tidak? Ya. Jadi besar. Wih saudara, firman ini untuk kemuliaan Tuhan saya katakan, nggak tahu berapa ribu orang yang sudah tertolong ketika saya berkata, iya. Yang ngomong siapa? Tuhan. Baca. Yang ngomong siapa? Tuhan. Pencipta alam semesta. Suruh lihat apa? Baca cepetan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Hal-hal yang lama gak usah pakai obat apa saja, apalagi obat penenang, lebih celaka. Tunjukkan yang baru buat dia. Tunjuk. Jangan pura-pura saya tanya. Ya. Mau handphone iPhone 16? Beli sendiri ya. Loh, ngerti gak ilustrasi ini? Kalau saudara punya HP jadul, lalu lihat ada iPhone 16, mau tidak? Mau. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang beri, saya cuma ngomong. Loh ini ayat ini seperti itu. Lihat, ada yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Lengkap kamu mengetahuinya? 2 huruf setelah tanda tanya. Huruf apa itu? Ya. Ya. Itu kembali meyakinkan. Ternyata saya ketemu banyak psikolog, kata lihat dan kata ya itu menyembuhkan orang. Kok nggak ada yang ngambil saya? Amin. Itu hal yang baru. Saudara, ada tempat ya? Sini ada. Masuk sini. Berapa orang? Ya sih belakang situ. Sini ya. Ya tolong. Saudara, aduh. Saya tolong ya catat nomor HP saya. Saya suka diskusi tentang psikolog di dalam Alkitab. Saya akan tunjukkan kepada saudara betapa hebatnya. Multimedia bisa nulis nanti kalau ayatnya nggak ada handphone saya. Ini dahsyat sekali. Saya beri contoh begini. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan. Manusia hidup itu berjalan atau berhenti? Jalan. Walaupun lumpuh tetap berjalan pakai kursi roda. Nah, dalam perjalanan hidup, maka kalau Bapa berkata, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun gak akan ada jalan. Sebab itu pasir semua. Mau buat fondasi 3 km ke bawah pun pasir. Dan gak bisa. Tapi kalau Bapa berkata, ya, aku hendak membuat jalan, berarti ada jalan baru di hidup kita. Katakan. Wih. Orang yang sedang putus asa, orang yang sedang mengalami jalan buntu, maka kalau orang itu tahu jalan baru, putus asanya hilang nggak? Oke. Contoh, ya, nggak usah dibuka ayatnya, saya nyebut. Masih ingat? Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang di dunia ini, satu-satunya, nggak ada yang lain, yang berkata, akulah jalan. Betul? Nah, orang putus asa sampai bunuh diri, itu karena dia mengalami jalan buntu di hidupnya. Orang depresi karena dia nggak ketemu jalan. Tapi Yesus Kristus, tolong, jangan menganggap Yesus itu beragama Kristen dan pendiri agama Kristen. Tidak. Tuhan Yesus gak punya agama. Amin kan, gak usah takut. Ya. Amin. Salah kalau kita menyebut dia orang Kristen. Tidak. Dia pun bukan pendiri agama Kristen. Akulah jalan. Orang yang dalam hidupnya selalu menemukan jalan, bakal stres gak? Enggak. Tidak. Ini keren sekali.
Jadi kalau dia berkata akulah jalan, itu sebuah teori psikologi yang menolong banyak orang, nggak akan putus asa. Ada jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tahu arti kata sungai? Gini, saya beri contoh ya. Karena saya dulu suka keliling ya bersama dengan pelajar yang hebat-hebat, sekarang sudah jadi orang-orang hebat semua ke desa-desa. Zaman dulu belum ada mobil pakai AC. Masih ingat semuanya? Yang sudah usur kita ini begini aja. Dulu kalau kami ke kampung-kampung, ke desa-desa, naik motor, mobil itu nggak ada AC. Nah, saya beritahu begini, kalau kita di sebuah mobil sudah padat, ya dulu kami itu kalau naik sepadat mungkin supaya hemat nyewa lagi kan mahal. Jadi tumpuk-tumpuk. Nah, bedanya sekarang sudah tumpuk-tumpuk susah. Jadi masih kurus-kurus, maaf saya tersinggung. Begitu kami jalan di suatu desa yang panas, tiba-tiba dengar gemericik suara air. Seger. Muncul apa di hati kita? Seger. Muncul apa cepetan? Rendam. Segar. Apalagi begitu noleh, airnya jernih. Dan kamu yang masih stop. Orang Jawa bilang kecek. Main air di sini. Inilah. Kalau Tuhan membuat sungai memancar di padang belantara, itu bakal stres? Enggak. Tidak. Ada kesegaran. Yesus berkata, akulah terang dunia. Maaf ya saudara, maaf. Tadi salah seorang anak saya tanya, Pak, boleh nggak yang bukan Kristen ikut datang? Saya bilang, firman Tuhan untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen. Nah, ini terang dunia. Tidak ada manusia manapun di dunia yang pernah berkata, akulah terang dunia. Betul atau tidak? Yesus terang dunia. Yesus itu jalan. Oke, gak usah ngomong Yesus. Jalan betul. Saya beritahu, ya dulu waktu masih pelajar, saya pernah naik ke Gunung Welirang, dari Tretes naik lagi ke atas. Saya beri contoh begini. Suatu hari saudara-saudara sedang mendaki gunung, hutan lebat. Nah, salah perhitungan, baterai habis, minyak juga habis, jadi gelap gulita. Kebetulan malam itu nggak ada bintang, apalagi bulan. Dalam keadaan tolak-toleh, nggak tahu kemana, kompas juga nggak dibawa. Saya tanya, tiba-tiba dari kejauhan lihat nyala api. Jujur, muncul apa? Harapan. Wih, pasti orang itu, sebab nggak mungkin ada monyet nyalakan. Itu pasti orang. Ini serius, ini psikologi. Orang itu. Tapi ketika salah satu di antara saudara mendekati gunung, ternyata itu rombongan perampok sedang di hutan. Saya tanya, tetap maju atau pulang? Maju. Pulang. Tidak tahu kemana-mana. Perampok pun terserah sudah lah. Apalagi sudah lagi gak bawa apa-apa. Dirampok. Ngerti ilustrasi ini? Ternyata kalau ada terang itu ada harapan. Orang yang bunuh diri dia nggak pernah ketemu terang hidupnya, hanya gelap saja. Orang stres dan depresi itu paling takut lihat matahari. Betul? Kalau toh siang dibangun dia tetap mau tutup tirai jendela, nggak ada matahari. Maka itu ini psikologi yang luar biasa. Yesus jalan, tetap ada jalan. Dia terang dunia, ada terang, ada harapan untuk apa saja dalam hidup ini. Oke. Manusia ini makhluk yang pintar tapi goblok. Gobloknya di mana? Penghasil sampah. Betul? Kita ini penghasil sampah. Munir tadi kena bagian ini sampai dia kaget. Papa kok bisa tahu? Hidupmu sesat Munir, kamu sesat. Sampai hidupmu terlalu banyak. Kamu belum pernah ketemu tempat sampah sehingga kamu gak pernah buang sampah. Saya bilang, jadikan Papa ini tempat sampahmu, keluarkan semua. Papa punya pabrik daur ulang sampah, percayalah. Bagaimana? Gimana ayatnya? Yakobus 5 ayat 16. Wah, ini ayat psikologi yang hebat.
Gak akan ada orang stres, depresi, bunuh diri, gak ada. Nah, anak-anak muda yang pacaran diputus, jangan kamu pengen bunuh diri, goblok kamu. Justru saya selalu berkata kepada anak-anak muda, kalau kamu diputus cinta, buat pesta 7 hari 7 malam. Supaya murah, air dan kacang saja semuanya. Nggak usah repot-repot. Loh, kenapa kalau putus cinta itu harus pesta? Saya tanya begini, lebih baik ketahuan tidak setia setelah menikah atau sebelum menikah? Cepetan jawab. Pinter kabel begini. Serius. Maka itu kalau kamu diputus cinta, nggak usah nangis. Bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau menyelamatkan saya. Betul tidak? Nah ini banyak gereja salah khotbah tentang ayat ini. Dan rata-rata kalau ada pengkhotbah yang mengambil kalimat bagian kedua, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul? Saya itu gak lengkap. Pertanyaannya, kapan, bagaimana, dan dimana kita bisa menjadi orang benar? Gak usah ke sekolah teologi, kelamaan dan mahal. Lihat saja kalimat pertama. Ada kata apa? Kata pertama? Karena itu. Kalau ada kalimat karena itu artinya akibat. ada sebab dan akibat. Karena itu, baca, hendaklah kita apa saja? Saling mengaku dosaku dan saling mendoakan. Nah, terjemahnya salah, harusnya begini, supaya kamu benar. Maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Kalau saudara nggak mau pakai kata benar, tetap sembuh begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Maka doa orang yang sembuh bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ini psikologi yang luar biasa. Mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke teman? Tuhan. Kenapa lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan daripada ke teman? Alah, Tuhan mulutnya nggak ember kayak kita. Ini masalahnya. Betul? Lihat atau tidak? Saudara, saya akan hubungkan ayat ini dengan Yohanes 20 ayat 23. Coba lihat, ini psikologi lagi. Yohanes 20 ayat 23. Lihat. Jikalau kita ngapain? Baca. Kita ngapain? Mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tapi kalau kita tapi kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, dosa yang tetap ada. Apa itu menyatakan dosa? Memberi stempel. Ini perbuatan jahat si setan, memberi stempel. Pernah dengar ada orang berkata dasar? Pernah dengar? Suami istri, awas. Setelah kita menikah, stempel jelek pasangan kita masa lalu gak boleh kita bawa-bawa terus. Setuju? Tapi orang Surabaya itu punya kalimat, saya nggak tahu, mungkin yang masih muda-muda nggak kenal dulu, yang keluaran tahun 50-an kayak saya pasti ingat ini. Orang Surabaya itu punya kalimat, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ini cuma contoh saja. Kalau lihat ada orang, wih, kurang ajarnya, nakal yang dua belakangnya, pasti ngomong ini, dasar baik bajul bapak ikan. Ngerti nggak? Kenapa Pak? Lu ngerti nggak? Hati-hati. Sekarang otoritas tertinggi gereja, otoritas tertinggi yang Yesus beri kepada gereja bukan khotbah, bukan ini, tapi mengampuni dosa orang. Ini otoritas tertinggi. 96% orang yang mengalami gangguan kejiwaan, bukan gila loh ya, itu karena guilty feeling yang ngejar dia terus. Tolong catat, ini psikologi berkata, orang yang hidupnya dikejar dosa terus, dia susah tidur, dia akan stres, karena setan menggunakan dosa itu berteriak di telinganya. Ingat loh kamu dulu begini, ingat loh kamu dulu, kamu pernah bunuh orang, kamu pernah mencuri, kamu pernah. Dan inilah otoritas tertinggi.
Saudara sayang, hanya gereja Katolik yang menggunakan ayat ini 100%. Maka itu 1 dari 7 sakramen gereja Katolik adalah sakramen pengakuan dosa. Ada 2 anak saya jadi imam. Waktu mereka disumpah di Muntilan, satu di Muntilan, satu di Gili Sonta. Saya hadir waktu mereka disumpah kaul itu. Salah satu kalimatnya, tidak boleh membocorkan umat yang mengaku dosa. Ternyata itu menyembuhkan orang. Hebat ya? Nah, kok hilang kenapa? Mati. Oke. Nah sekarang kita kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Ternyata kalau saudara dan saya jadi murid Yesus yang benar, maka Tuhan akan memakai kita untuk dipercaya orang. Percaya apa? Percaya dititipi dosa. Tolong ya, aku mau cerita tentang masa laluku, tapi jangan cerita ke orang lain. Katakan ya, saudara dan saya punya otoritas untuk mengampuni dosa. Amin. Amin. Suatu saat saudara, setelah berapa tahun ayat ini saya pakai dalam hidup, tiba-tiba Roh Kudus ajarkan, ternyata betul ada perbedaan mengampuni orang berdosa dan mengampuni dosa orang. Ternyata ada bedanya. Keren nggak Alkitab? Mengampuni orang berdosa itu perintah dalam doa Bapa kami, dan ampunilah terus kesalahan kami seperti. Nah, jadi kalau kita mengampuni orang berdosa, karena orang itu pernah menyakiti kita, maka kita harus mengampuni. Tapi kalau mengampuni dosa orang, itu para imam di gereja Katolik. Dan tidak hanya di Katolik, semua kita punya otoritas yang sama. Amin. Sebab Yohanes 20:23 tadi dikatakan hanya untuk imam Katolik. Katakan Amin. maka itu kalau saudara bisa menggunakan otoritas ini, siapapun yang gak kenal, tapi orang itu bisa merasa, kalau aku titip dosaku ke orang itu, aku merasa aman. Jadi Yakobus 5 ayat 16 sangat dibenci oleh iblis. Yes. Yang seharusnya semua kita yang mengaku murid Tuhan Yesus punya otoritas menerima sampah-sampah dari semua orang. Dan percayalah, kita punya pabrik daur ulang kata-kata. Banyak psikiater stres sendiri karena kebanyakan terima keluhan orang, tapi dia buangnya Tuhan. Betul? Tapi hari ini saudara dan saya nggak perlu stres karena kita tahu pembuangan. Dalam perjanjian lama, kalau saudara baca baik-baik, imam-imam yang terpilih dalam kitab Taurat itu kalau mereka berdiri berdoa, itu tangannya bukan dua-dua diangkat, tidak. Nah, mudah-mudahan saya bisa dengar. Contohnya, tangan kanan terbuka ke atas, tangan kiri terbuka ke bawah. Kenapa peraturan Taurat melakukan itu? Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Ini hebat. Tangan kiri adalah tempat menerima semua sampah dari umat. Setelah tangan kiri imam penuh dengan semua sampah, lalu dipindahkan ke tangan kanan imam, dan tangan kanan imam mengangkatnya ke surga. Dan sampah-sampah yang penuh di tangan kanan para imam diolah di surga untuk didaur ulang jadi berkat. Setelah tangan imam ini kosong karena sampah-sampah diambil, maka berkat ditaruh di tangan kanan imam, dan tangan kanan imam yang penuh berkat dipindahkan ke tangan kiri untuk diterima oleh umat itu lagi. Itu konsep yang luar biasa. Karena ingat, manusia ini penghasil sampah. Saya berkata kepada anak-anak saya, tapi kalau saya lihat modelnya bukan anak, sudah cucu semua ini, yang masih kepala 1, kepala 2 awal. Ngerti maksudnya? Umur biru ini. Oh, 11-12. Iya. Kepala 1 mulai dia 13-an, 15, 17,
dan awal kepala 2, 21, 22. Ada banyak teman-temanmu yang stres. Betul? Hari-hari ini iblis banyak membunuh orang dengan istilah bullying, perundungan. Waktu begini, ya berikan ilustrasi ini. Kalau saudara di rumah, papa mama khususnya, bisa meyakinkan anak-anak bahwa hidupmu itu tidak ditentukan apa kata orang. Hidupmu itu adalah kamu sendiri. Yesaya 43 ayat 4. Cepat. Ini obat kejiwaan yang menyebabkan banyak orang. Jadi orang sampai stres, orang sampai bunuh diri karena dia merasa nggak berharga hidupnya, dia nggak berguna. Baca sama-sama. Oleh karena kita bagaimana? Oleh karena kita berharga di mata Tuhan. For you are precious in my sight. Dan mulia. Percaya nggak kalau seorang itu sadar bahwa nilai hidupnya, harga dirinya itu berharga dan mulia, bisa stres dan depresi? Tidak. Ini firman. Saudara, ilustrasinya begini. Kalau saudara punya uang 100.000, warna apa yo? Lupa. Wih, pintar semua. Uang itu tiba-tiba saudara pegang kurang hati-hati, diterbangkan angin, langsung nempel di kotoran anjing. Diambil tempat tinggal. Hebat. Betul? Kenapa diambil? Berharga. Masih bisa dicuci. Lalu atau uang itu jatuh, maaf, ke kotoran orang misalnya. Diambil? Diambil dong, masih berharga. Pertanyaan begini, apakah nilainya turun bukan 100.000 lagi? Nah, jadi orang yang bisa dirubung, dibully karena dia lupa harga dirinya. Saudara punya cincin berlian, tanpa sengaja masuk ke dalam septic tank, masuk ke sampah yang kotor sekali. Apakah nilainya turun? Dia bukan berlian lagi? Tidak. Ini yang menyembuhkan orang. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia. Jadi orang yang merasa diri nggak berharga, itu paling gampang setan merusak hidup. Tapi dengan firman ini luar biasa Tuhan menolong. Amin. Untuk hidup ini berubah. Ayat yang terakhir supaya makin mantap. Jadi kalau kita hadir di sini hari ini, itu bukan cuma untuk kita, tapi percayalah setelah saudara tahu tulisan-tulisan ini tentang ilmu jiwa, tentang psikologi, itu gampang nggak nolong orang stres, nolong orang depresi? Gampang. Saya tanya, gampang atau susah? Gampang. Pakai kebenaran ini. Nah, sebelum saya tunjukkan ayat itu, saya cuma beri contohnya soal uang. Siapa yang setuju kalimat ini? Orang hidup nggak punya uang itu pasti masalah. Betul atau salah? Salah. Apa setuju? Loh, orang hidup nggak punya uang itu masalah. Betul atau salah? Salah. Betul. Loh, banyak orang hidup nggak punya uang masalah. Tapi salah. Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu punya masalah, berarti menurut saudara orang kaya nggak punya masalah. Ada? Nah, tambah banyak. Masalahnya bukan pada uangnya, tapi pada hati kita. Betul atau tidak? Kita akan tetap hidup bahagia asal bisa berkata cukup. Sehingga uang itu bukan segala-galanya. Maka itu mari kita perhatikan kebenaran. Kejadian 1 ayat 26. Ini psikologi lagi yang luar biasa. Siapa kita? Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan siapa? Saya manusia. Bisa tahu itu manusia. Saya baiklah Tuhan menjadikan siapa? Saya. Kriterianya, standarnya, ukurannya menurut gambar dan rupa Tuhan. Saudara bayang,
setan paling benci ayat ini. Ingat, di alam semesta ini cuma ada satu di antara dua, Tuhan dan hantu. Ada? Nah, kalau manusia dirusak image-nya, gambar dirinya bukan seperti Tuhan lagi, maka setan berhasil membuat banyak manusia seperti setan. Nah, inilah tugas kita. Kalau saudara ketemu orang-orang putus asa, ketemu orang stres, angkat baik. Tolong cari di Facebook, ada sebuah akun bagus, judulnya Born Different, lahir berbeda. Saya nggak tahu siapa yang buat akun itu, tapi tiap hari rata-rata selalu ditayangkan satu orang yang cacat, entah dari negara mana saja. Setahu saya sampai hari ini di Indonesia baru 3 orang yang masuk. Born Different, catat itu ya, cari. Nah, tunjukkan kepada orang-orang yang cacat. Ternyata orang cacat lahir itu bukan kiamat buat mereka. Katakan Amin. tetap ada harapan. Maka itu penting sekali sosial media kita yang berisi dengan hal-hal yang positif, tunjukkan. Jelas? Jadi manusia itu serupa dan segambar dengan siapa? Penciptanya. Ini bukan cuma milik orang Kristen, tapi memang ini fakta. Nah, itu nanti malam sebelum tidur bercermin, senyum-senyum sendiri. Ada gambar Tuhan di wajahku. Oh, kami. Betul? Senyum. Tapi jangan kelamaan, sebentar saja. Ini luar biasa. Oke, sebelum saya serahkan, saya beri kesempatan 2 orang bertanya sampai di sini. Cepat. Ada? Oh, di belakang, silakan. Oh, panitia ada mikrofon nggak? Supaya nggak maju ke sini. Kalau mikrofon panitia mana? Hei, panitia. Panitia. Hei, mana panitia? Atau maju. Oh, ini bukan panitia, itu anak Sami. Nyalakan mana? Petugasnya. Oh, panggil petugasnya. Munir. Ayo, Munir bukan. Saya mau Munir ya. Iya. Ada, kalau enggak ya pakai mic. Bisa enggak? Tes O-nya deh. Ya. Oh, masih. Satu lagi ya, setelah ini ada 2, bisa di. Berdiri aja. Saya Zela. Siapa? Zela. Zela, oke. Saya bertanya, tadi di awal Bapak bilang kalau misalnya ada orang-orang yang dia lahir tidak kandungan dan tidak trauma. Ketika kita sudah mengalami trauma itu, bagaimana cara kita menyelesaikan trauma itu? Kalau misalnya orang yang mengalami trauma itu sendiri nggak sadar kalau dia punya trauma. Ya. Oke. Saudara percaya nggak bahwa dalam hidup ini yang namanya science, ilmu pengetahuan, itu selalu based on literature. Ya, semua ilmu pengetahuan mengakui harus ada tulisan. Nah, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah salah satu ayat dalam Alkitab Kristen yang membuat manusia sadar. Makasih Pak, udah ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Berapa? Baca, kata pertama berapa? Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat. 1 untuk mengajar, 2 untuk mendatangkan kesalahan. Sarah, orang yang nggak sadar kalau dia salah, bacakan firman. Firman ini menyatakan kesalahan orang itu. Ketiga untuk Memperbaiki kelakuan. Keempat untuk Menjadi orang dalam kebenaran. Saudara, sejak saya mengenal firman ini lebih dari 40 tahun yang lalu, saya ngomong dengan siapa saja, ditanya apa saja, selalu saya bukakan firman. Karena saya percaya segala tulisan. Jadi orang itu bisa sadar ketika kebenaran ini bicara, oh ya, aku seperti ini. Jadi untuk masalah apa saja,
hanya firman bisa menyadarkan. Nah, yang paling penting ya saudara, tetap baik dengan dia. Jangan putus kontak. Selalu katakan begini, oke ya, pokoknya jam berapa saja, kapan saja kamu perlu, aku sahabatmu. Itu tadi jadi tempat sampah. Biarkan dia mengaku semua dosanya dan saling mendoakan, maka orang itu sembuh. Amin. Jelas? Satu lagi. Oh ya, kok cewek semua, cowoknya gimana? Terima kasih. Ya, ayo. Ya, habis ini saya beri kesempatan yang pria. Satu. Langsung. Ya sudah langsung. Perkenalkan, nama saya Priscilla dari SMA Kristen Dharma Mulia. Saya izin untuk bertanya, sebagai pelajar, adakah cara menjadi pendengar yang baik? Ya. Sebagai pelajar, adakah cara untuk menjadi pendengar yang baik walaupun kami belum sepenuhnya dewasa? Terima kasih. Puji Tuhan, ini pertanyaan bagus sekali. Salah satu seorang yang layak disebut psikolog atau psikiater, salah satu persyaratan kalau dia menjadi pendengar yang baik. Nah, itu saya berkata kepada rekan-rekan saya gembala, pendeta, kalau ada orang mau cari kamu dan kamu cuma bilang mari kita doakan, nggak layak kamu jadi yang baik. Kalimat mari kita doakan itu ternyata salah besar. Sebab kalau kita berkata mari kita doakan, kita nyuruh Tuhan yang bekerja. Jadi berikilah kalau ada orang yang mau kamu jadi pendengarnya, berarti Tuhan yang memurapi kamu. Amen. Karena kalau bukan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, orang baru lihat kita aja, besok kagak ngomong kayak ibu bocor apa? Betul nggak? Jangan ngomong dengan dia. Jadi Yohanes 20:23 tadi, Tuhan memberikan sebuah otoritas pada murid-muridnya untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi psikolog psikiater yang luar biasa. Serius. Maka kalau saudara mau siap seperti itu, akan Tuhan tolong. Nah, hal kedua bagus tadi. Walaupun saya belum punya pengalaman, justru itu yang bagus. Kalau ada hal-hal baru dalam hidup kita, justru menolong. Saya beri contoh begini. Ada enggak seorang belajar itu enggak mau belajar hal baru? Nah, berarti orang kuno dia. Justru praise kalau ada hal baru, kok cerita gini ke aku ya? Padahal aku belum punya pengalaman. Enggak apa-apa. Minta hikmat dari Roh Kudus, nanti tonton kamu. Pria satu, coba. Amin. Ini enggak, kalau enggak ada panitia masuk, saya pulang ya. Ini panitia kemana semua? Yang memimpin. Ada seorang pria mau tanya. Hei panitia, siapa ini? Coba buka pintunya situ supaya mereka masuk. Hei panitia, mana ini orangnya? Saya ini apa ini? Ada seorang penanya lagi? Enggak ada. Oke. Ya. Rekamannya saya matikan dulu ya. Enggak ada. Kemana mereka ini? Recording stopped. Ya, stop dulu. Enggak ada. Ya wis ayo. Kemana? Wah, berarti kalian gak dengerin saya ngajar tadi ini. Kenapa? Oh, yang lain mana? Jadi kalian dengerin kok dia ngomong gak? Jelas, betul. Aduh, ini cepetan ini mau apa sekarang? Ya, ini mau apa ini? Kembalikan ke WL. Jangan, kapan jangan, langsung aja. Supaya ada banyak waktu, jangan nyanyi lagi. Tiap hari kita nyanyi kok. Udah, ayo cepat, ini siapa tanggung jawab? Hai, kalian gak profesional betul nih.
Ada? Mana? Tadi kan ada ini ya. Randonnya tadi ada. Oi, mana ayo? Apa ini? Open discussion and talk show. Lah ya mana orangnya? Wah. Yaudah, ada lagi mau tanya? Silakan. Saya buka kesempatan yang mau tanya. Mana? Oh ya, ayo. Perempuan lagi, yang laki mana ini? Ayo, cepatan. Ayo, nggak ada ayatnya. Siapa bilang? Jangan sombong. Ya langsung. Shalom. Ya, Shalom. halo. Ayo cepat sudah. Oh iya, nih mau tanya tentang kalau kita sudah berusaha untuk jadi pendengar yang baik, tapi teman kita nggak mau cerita, meskipun kita udah kayak mendekati, lebih baik kita tetap dekati perlahan atau kita stop karena kayaknya juga udah nggak mau. Ya, cari orang yang bisa dia percaya. Mungkin kita setelah tidak dipercaya dia, tawarkan. Kalau kamu perlu orang lain, kira-kira siapa? Itu istilah buang sampah, jadi itu penting sekali. Jangan dilepaskan. Ya, tawarkan dia kapan aja kamu perlu kontak saya. Kasih nomor telepon. Dia tetap sabar. Pasti Tuhan akan tolong. Ya, oke, Hans, langsung. Mana mic-nya? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu yang ada, karena setelah ini masih ada bagian kedua, dan itu mungkin akan menjawab bagian-bagian praktikal yang tadi ditanyakan. Bagaimana jadi pendengar yang baik, bagaimana kita harus respon terhadap orang-orang yang misalnya menghadapi hal demikian. Nanti kita akan bertemu pakarnya yang memang bukan hanya mendalami firman Tuhan, tapi juga ilmu psikologinya dia pahami, gitu ya, bersama Pak Friksan. Jadi sebentar lagi kita mungkin akan Pak Friksan akan menyampaikan. Tapi satu pertanyaan terakhir buat Oh, itu ada. Oke, ya. Oh, kalau ini gini aja. Shalom, shalom. Perkenalkan nama saya Victor. Saya ini ada Yang dekat ya. Saya ini ada teman yang sudah hampir 3-4 bulan ini selalu sharing, selalu membuang sampahnya ke saya. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Saya berusaha untuk tetap menjadi sahabat dia. Setelah dia sharing ya kita selalu mendoakan. Saya selalu mendoakan. Dan setelah itu setelah itu tindakan dia masih punya keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi dia terus tetap kontak, saya beri kekuatan, saya beri semangat, Roh Kudus yang akan nuntun. Tapi setelah kita kontak, setelah kita saling menguatkan, mendoakan, beberapa minggu kemudian ada timbul keinginan untuk bunuh diri lagi. Itu kira-kira kita ini ada batas waktu nggak ya, Pak Daniel? Kira-kira berapa lama atau ada durasi berapa lama untuk kita ini bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang ini? Ya. Memang kita harus sabar, tapi kan Ada batasnya. ada batasnya. Oke. Maaf ya saudara, ini pengalaman saya. Tidak sedikit orang-orang yang mau bunuh diri kontak saya. Nah, Tuhan ngajari saya, tanyakan kamu mau bunuh diri dengan cara apa? Siap loh. Serius. Terus kamu mau pesan apa? Nah, ketika sampai pada poin kamu mau pesan apa ke keluargamu, terus saya bilang, ayo bareng keluargamu ngomong modern. Dan ternyata dia gagal, nggak jadi bunuh diri. Itu. Jadi bisa kasih dia. Kalau mau mati, ayo tak emang. Supaya dia sadar. Serius deh. Itu saya alami berkali-kali. Karena gini loh, kalau orang itu mau bunuh diri serius, nggak akan ngomong-ngomong. Betul nggak? Kalau dia ngomong-ngomong, itu cuma cari perhatian. Oke ya?